Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Ismiati Syururia, perwakilan dari kelompok 4, ingin mempresentasikan makalah pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang berjudul Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Rudi Santoso, SHI MHI MH, dengan anggota Fitria Fiorentina dengan NPM 2021010329, Imam Pahlevi dengan NPM 2021010279, Ismiati Syururia dengan NPM 2021010061, Khalifah Nabila dengan NPM 2021010062, Khalifah Al-Fajriyah dengan NPM 2021010064. Dalam video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang yang pertama, latar belakang, yang kedua, pembahasan meliputi definisi nilai, ciri dan sifat nilai, klasifikasi nilai, definisi reaktualisasi dan revitalisasi, komitmen revitalisasi sebagai kebutuhan bangsa, dan yang ketiga adalah penutup. Yang pertama, latar belakang. Sejarah telah mengatakan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Bagi bangsa Indonesia, secara faktual, Pancasila sebagai ideologi yang telah berakar sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun konstitusi yang pernah dilakukan di negara kita beberapa kali berganti dari Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS Undang-Undang Dasar 1949, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, hingga kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Namun Pancasila masih tetap sebagai ideologi negara. Di samping fakta tersebut, terdapat beberapa fakta lain, yaitu berupa pelaksanaan tidak konsekuensi terhadap Pancasila, baik oleh penyelenggara negara maupun masyarakat Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu, apapun dinamika yang berkembang dalam tiap fase kehidupan bangsa, Pancasila haruslah tetap terjaga kekokohannya sebagai ideologi yang nyata dan reformatif, aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan, dan bukanlah ideologi yang bersifat pragmatis yang hanya menekan segi praktis tanpa adanya aspek idealisme. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bersifat universal dan tetap, dan penjabaran serta realisasinya dieksplisitkan secara dinamis dalam suatu sistem dan norma kenegaraan. Dengan begitu, tidak perlu mencoba mencari alternatif atau terpengaruh oleh ideologi lain, namun dapat melakukan revitalisasi Pancasila dan pengaktualisasiannya dapat dilakukan secara sungguh-sungguh dalam rangka tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, pembahasan. Yang pertama, definisi nilai. Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia. Nilai atau value dalam filsafat dikenal dengan kata benda abstrak yang berarti keberhargaan atau kebaikan. Nilai pada hakikatnya sesuatu yang memiliki makna intern pada objek tertentu, sehingga manusia mampu menangkap hal tersebut menjadi berharga, menarik, berkualitas, serta berguna dalam kehidupannya. Dalam konteks Pancasila, arti dasar nilai di atas hakikatnya telah sejalan dengan penegasan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Perumusannya terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyatakan Pancasila sebagai nilai dasar yang penjabarannya sebagai nilai instrumental. Yang kedua, ciri-ciri dan sifat nilai. Sifat-sifat nilai menurut Bambang Daroso 1986 adalah: yang pertama, nilai itu sesuai realitas abstrak dan ada dalam kehidupan manusia. Yang kedua, nilai yang bersifat abstrak itu tidak dapat diindra. Yang ketiga, nilai memiliki sifat normatif, artinya nilai mengandung harapan, cita-cita, dan suatu keharusan sehingga nilai memiliki sifat ideal atau dasolen. Nilai diwujudkan dalam bentuk norma sebagai landasan manusia dalam bertindak, misalnya nilai keadilan. Nilai berfungsi sebagai daya dorong motivator dan manusia adalah pendukung nilai. Yang ketiga, klasifikasi nilai. Dalam perspektif nilai, nilai dapat dibedakan menjadi 3, yaitu: yang pertama, nilai logika. Nilai logika adalah nilai benar salah. Misalnya, jika seseorang mahasiswa dapat menjawab suatu pertanyaan, ia benar secara logika. Apabila keliru, maka dosen mengatakan salah secara logika.
Yang kedua, nilai estetika. Nilai estetika adalah nilai indah dan tidak indah. Dapat diilustrasikan pada seseorang yang melihat sebuah lukisan yang indah, tetapi bagi orang lain mungkin tidak indah. Yang ketiga, nilai moral atau etika. Nilai moral atau etika adalah nilai baik buruk. Nilai yang menangani kelakuan baik atau buruk dari manusia. Moral selalu berhubungan dengan nilai, tetapi tidak semua nilai berhubungan dengan moral. Notonegoro dalam Kailan 2000 menyebutkan adanya 3 macam nilai, yaitu yang A, nilai material atau segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia atau kebutuhan ragawi manusia. Yang B, nilai vital atau segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas. Yang C, nilai kerohanian atau segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Selanjutnya, definisi reaktualisasi dan revitalisasi. Revitalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan menghidupkan atau menggiatkan kembali sesuai yang telah ada sebelumnya. Jadi, revitalisasi Pancasila artinya menghidupkan kembali Pancasila yang sudah ada sebelumnya pada kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Hal yang paling perlu direvitalisasi adalah nilai-nilai intrinsik dan instrumental, misalnya eksekutif, legislatif, yudikatif. Nilai-nilai yang terkandung pada kelima sila Pancasila harus benar-benar diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Reaktualisasi adalah proses, cara pembuatan, mengaktualisasikan kembali, penyegaran, dan pembaruan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat yang berdasarkan Pancasila. Pancasila harus dijadikan landasan fundamental, merenungkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai intrinsik dan instrumental yang terkandung dalam Pancasila menjadi suatu keniscayaan karena realitanya sudah lama Pancasila dilupakan, sehingga berimplikasi terjadinya erosi pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara disebabkan ketidakseriusan pemerintah memahami dan menjalankan makna nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Selanjutnya, komitmen revitalisasi sebagai kebutuhan bangsa. Merevitalisasi nilai-nilai Pancasila adalah sebuah keniscayaan mutlak ketika kondisi bangsa semakin jauh dari keadilan sosial, kemakmuran, kemajuan, dan sebagainya. Revitalisasi nilai-nilai Pancasila harus dimulai dengan membangkitkan kegairahan dan optimisme publik. Misalnya, kepemimpinan nasional harus menegaskan kembali bahwa negara Republik Indonesia adalah bukan negara agama, melainkan negara beragama. Indonesia adalah negara yang kebebasannya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam konteks perguruan tinggi, revitalisasi nilai-nilai Pancasila biasa dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia yang profesional dan handal untuk pembangunan nasional yang membutuhkan kesadaran nasional, serta menemukan jati diri bangsa yang mampu beradaptasi dengan perubahan, mampu menangkap tantangan sebagai peluang dan mampu mengatasi segala permasalahan dengan solusi yang baik, serta mengaktualisasikan diri untuk bangsa dan negara agar lebih maju dan bermartabat. Dari beberapa ilustrasi tersebut, secara bertahap, nilai-nilai Pancasila akan benar-benar menginternalisasi dan membumi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Revitalisasi nilai-nilai bisa dimulai dengan menjadikan dasar negara ini kembali sebagai pembicaraan publik, sehingga masyarakat merasakan bahwa Pancasila masih ada dan masih dibutuhkan bagi bangsa Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi kami yaitu merevitalisasi nilai-nilai Pancasila adalah keniscayaan mutlak ketika kondisi bangsa semakin jauh dari keadilan sosial, kemakmuran, kemajuan, dan lain sebagainya. Untuk itu, perlu diadakan revitalisasi Pancasila karena untuk tetap menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa. Hakikat Pancasila adalah nilai, bukan simbol. Karena substansi nilai akan muncul setelah setiap individu bangsa melaksanakan apa yang menjadi kepribadian dan pandangan hidup sehari-harinya. Dengan begitu, tidak perlu mencoba mencari alternatif atau terpengaruh ideologi lain. Namun dapat melakukan revitalisasi dan pengaktualisasiannya dapat dilakukan secara sungguh-sungguh dalam rangka tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.